Halo guys, jadi aku lagi main Roblox. Kebetulan waktu kemarin Roblox itu lagi rusak, tapi sekarang udah enggak, alhamdulillah ya Rabbal alamin. Dan aku seneng banget pas Robloxnya itu udah enggak error, dan banyak yang protes juga. Bilang kayak gini, itu update terus update-nya juga bilang kalau update-nya tuh kayak bakalan kayak jadi manusia gitu, kayak manusia asli gitu. Kata Agia juga gitu kan. Terus kata aku, masa sih? Aku nggak terlalu percaya sih sama omongan yang kayak gitu. Cuman ya udahlah, oke lah, aku dimin aja. Dan ternyata enggak, aku percaya dengan kuasa Allah aja, dan aku tidak percaya sama omongan yang kayak gimana ya, omongan yang kayak dia tuh nakut-nakutin doang, dan gue tuh nggak percaya aja gitu. Jadi banyak yang bilang gitu, terus gue sih ya diem aja. Gue di TikTok banyak yang bilang gitu kan, gue asal scroll aja, gue gak terlalu percaya sih sama kayak gitu-gituan. Untuk awali beginian, mari kita main easy parkour obi biar tidak pusing dan jatuh. Padahal ini jatuh ya. Jadi nggak boleh kena. Yes. Apa enggak ya? Kenapa sih? Woi. Tapi gue juga malas sih main obi, kayak nggak seru gitu. Main obi kayak gini doang itu gampang, tapi giliran yang susah kok keluar ya. Ya udah nggak apa-apa, ya kita keluar. Anjay, benar kan? Mana ada orangnya? Kita pilih dulu atau ini yang mana gitu ya. Tower of apa ya? Di sini lagi banyak geluduk guys. Cuman ya bangga hujan ya gini. Tower of enggak. Tower of Peach. Iya. Itu orangnya. Tower Hardest. Iya. Jadi kita bakal main yang Tower of Color atau Tower Colors. Gua pencet terus ya udah kita main. Sambil kamu cerita horor sedikit. Suara adek gue sama gue abaikan aja dan fokus kepada cerita gue. Mau minum apa? Tunggu dong. Jadi
Jadi gua kan punya kampung. Nah kampung gua itu jauh di Jawa. Nah kan gue jarang ya pulang kampung gitu karena masa pandemi gini juga. Padahal gue itu pengen banget pulang kampung. Jadi gue punya 2 kampung. Yang satu dua-duanya itu ayah emak gue itu Jawa Tengah semua. Dan gue itu Jawa Tengah juga, adik gue Betawi. Dan gue lahir di Purbalingga kayak ayah gue, maksudnya ya sekilas di kampung ayah gue. Tapi mak gue lahir di Tegal. Nah, Tegal, bagi yang tahu Tegal ya udah cerita sini share. Jadi pas di deket kampung gue tuh kan ada flyovernya 2 kali kan. Nah gue itu flyover yang kedua. Nah pas itu di bawah flyover itu kan kereta ya. Emang kampung gue itu kereta guys. Nah terus gue tuh kayak di bawah kereta itu pas kalian dari flyover kan turun ke bawah tuh. Tahu nggak sih flyover itu kayak tanjakan. Temen gue kagak tahu anjir. Nah nanjak. Nah pas gue waktu itu gue pulang kampung ke Tegal. Pas gue pulang kampung gue tuh lewat flyover juga kan ya pastinya. Kalau gue mau ke kampung ya pastinya ngelewatin flyover. Nah gue tuh kayak gimana ya, kayak pas udah nyampe situ tuh kayak hawanya nggak enak banget gitu, apalagi lewat. Jadi di flyover itu pernah ada yang bunuh diri, bahkan pernah ada ya yang dibunuh atau jatuh atau tabrakan di situ tuh pernah banget, sering banget tabrakan di situ. Padahal di situ tuh biasa-biasa aja, tapi nggak tahu kenapa di sini tuh banyak banget orang yang tabrakan di Tegalnya tuh. Nah pas itu gua ya udah tuh diemin. Kalau kita dari flyover kan turun ke bawah. Kalau kita turun ke bawahnya lewat kampung gua atau yang mau masuk ke kampung gua, itu tuh lewatnya lewat kiri sama lewat kanan juga bisa. Tapi kalau kita lewatnya kanan itu tuh lebih nggak serem. Tapi kalau lewat yang kiri itu tuh serem banget. Soalnya di situ tuh lebih ke hutan yang kiri, banyak pohon-pohon lebat gitu. Dan di situ tuh fokus banget yang jalur kirinya itu fokus banget sama rel keretanya. Nah pas di situ, pas di situ gue tuh kebetulan dianterin sama saudara gue lewatnya lewat yang kiri, yang kata banyak itu pepohonannya ya. Lah gua di situ tuh kayak langsung ya Allah semoga dalam baik-baik aja, dalam keadaan baik-baik aja. Sorry guys, tadi kau bilang begitu soalnya ada tukang AC wifi maksudnya. Lagi ngebenerin gua pasang wifi. Nah pas itu ya udah aja sampai. Nah jadi di kampung gua tuh bukan hanya horor di situ aja. Di kampung gua tuh emang horor banget, apalagi di Tegal. Dan pas gua sampai sore itu di situ kan gue nyampe siang kan. Nah siang itu gue lagi ada di rumah saudara gue, bukan di rumah mbah gue.
iyalah kayak gitu lah pokoknya. Nah ya udah, akhirnya sore jam 4-an atau jam setengah 5-an gua pulang ke rumah mbah gua, dan gua mandi dan gua siap-siap buat ke musola bareng, karena di situ vibesnya masih kampung banget. Pas gua diajakin sama mbak gua, kan gue sholat di paling belakang lah ya. Iya lah, ya kan cewek bego. Oh ya. Nah pas gue sholat itu, di situ tuh biasa aja, masih biasa. Tapi pas pulang kan udah sepi tuh. 7:30 gue pulang. Iya karena kenapa gue malam banget sih, karena ada ceramah juga. Nah pas di situ tuh gue biasa-biasa aja lah sama mbah gue biasa aja lah pokoknya. Nah habis itu gue bilang ya udah, gila orang gak ada apa-apa kok gitu. Terus gue pikir gak ada apa-apa, gue tuh malah ngedapetin kayak ranting tuh tiba-tiba jatuh, kayak ranting pohon, tapi ya lumayan gede. Gua kaget dong, hampir mau ngenain pala gua. Dan akhirnya gua pulang dan sampai ke rumah. Akhirnya udah tuh gua buru-buru cuci kaki, habis itu tidur. Nah pas gua tidur, gua tuh kayak ngebayangin pas tengah malam, gua tuh kayak ngebayangin kayak apa ya, kayak begini. Pas gua tidur, emak gua kan gua ada kayak ranjang gitu kan, ranjang. Nah gua tuh tidur pas di deket ranjang itu, tapi gue nggak di ranjangnya, gue tuh kayak di kasur gitu, di bawah kasur maksudnya. Gue susah banget sih, gue tuh kayak di bawah kasur gitu kan. Nah ya udah tuh gue pakai karpet kan di bawah kasur itu. Nah tiba-tiba kan gue tidur di samping mak gue ya, mak gue tuh di samping kasur itu, dan gue itu deket pintu, tapi kan pintunya waktu itu kebuka, cuman dialasin gorden doang kan. Nah ya udah, gue tuh tiba-tiba kok tengah malam bangun kan, kayak what, kayak ada yang mau megang kaki gue. Astagfirullah. Pas gue bawa tidur, ada lagi kayak gitu kan. Wah, istilah gue bangunin mak gue kan, habis itu di situ paling super duper serem banget. Ya udah, akhirnya pagi tuh gue pulang. Enggak, ini sebenarnya gue ada semingguan di kampung, tapi gue udah pulang. Nah pas gue udah di Jakarta, mbak gue bilang udah 2 harian atau 3 harian gitu, cerita waktu gue udah di Jakarta. Katanya gini, kan nama mak gue ini apa, kan gue di kampung gue kan punya kamarnya itu tuh ada banyak, ada ya nggak banyak lah, ada 3. Nah di kamar yang dekat pintu itu gue tuh, itu kamar lilik gue kan. Ya udah, akhirnya di situ tuh itu tuh yang paling horor banget, di kamar lilik gue.
habis itu ya udah tuh gua bilang gini, mah kenapa mah di kamar lilit aku tuh jadi kayak ada anak kecil itu tuh kayak seneng banget anjir di kamar lilit gue. Ya udah akan udah, nah ya udah akhirnya besoknya mbak gue telepon lagi jam jadi malam-malam tuh pas gue tidur, paginya gue cek mah ada yang telepon nih mbak, jam kebetulan ini tuh jam 1 malam, setengah satuan lah. Nah jadi pas di sini tuh gue tuh kayak iya masa iya mbak bangun jam segini. Terus kata bude aku, enggak itu apa itu kali macam arwah anak kecil yang ada di dekat serah yang ada di dekat kamar itu, dia juga sering ke kamar mandi. Nah dia juga sering ke ya dia juga sering tuh ke kamar mandi, apalagi kan kamar mandi kan nggak ada lampunya tuh waktu itu. Terus dikasih lampu, pas dinyalain mati sendiri anjir. Jadi setting itu kayak arwah anak kecil itu kayak nggak mau ada lampu gitu. Nah, gue merasa why kok bisa kan? Gue nyalain lampu kamar mandi anjir gelap banget, serem bego. Oke, kita lanjut. Ya Allah, ada yang mau nggak bagi cerita gitu ke gue? Guys, sponsor Tower of Mystery yang paling banyak, cok. Coy, ini Tower of Easy. Tower of Easy, mari kita main 1K dong. Gila sih, ini udah 26 menit. 2 menit. 26 detik, budak. Begitu. 12 detik. Oke, udah 0 dan yap, kita berangan-rangan kita semuanya bakalan naik, dan ini waktunya cuman 2 menit doang. Doakan ya guys, semoga bisa, dan ya pokoknya doakan aja.
Gua paling sebel main tower yang kayak begini. Gila, udah nyampe atas. Anjing. Ogah gua. Ah. Ah. 26 menit. Oh ya. Colokannya nggak tahu deh bang. Mama coba deh. Ah. Alatnya mati ya.